Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Oke teman-teman, kemarin sekitar 12 harian yang lalu itu saya memberikan metode bom jangkrik ya teman-teman, untuk kacer bahan. Saya sudah bahas caranya untuk bom jangkrik ini di video yang sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum tahu dan belum menyimak caranya, silahkan dicek pembahasannya di video ini ya. Nah, ini banyak sekali dari teman-teman kita yang berkomentar menanyakan kondisi kacernya sekarang. Om, gimana kondisi kacernya setelah dibom jangkrik, Om? Om, gimana kacernya dibom jangkrik? Apakah sudah gacor apa belum? Om, gimana kelanjutannya kacer setelah dibom jangkrik? Jangan-jangan kacernya dijual? Waduh, tidak dong teman-teman. Kacernya tidak saya jual. Nah, teman-teman ini bisa perhatikan ya. Ini kacer di depan kita ini nih, yang sekarang lagi bunyi ini, itu kacer yang kemarin dibom jangkrik. Nah teman-teman dengarkan, sekarang kacernya udah mulai rajin bunyi. Yang tadinya itu dia itu bisu, sekarang dia udah ngeriwik, malah ngeriwik kasar, udah mulai belajar menata lagu tuh kan. Bahkan ini kalau dia dengar suara gemuruh atau suara bising orang ngobrol, dia itu makin nembak, makin kenceng suaranya. Ini kalau nggak salah sudah berjalan 12 hari bom jangkrik teman-teman. Saya nggak bakal jual teman-teman, kita nikmati saja prosesnya. Kalau kita nggak coba ngerawat kacer dari nol ya, kita nggak bakalan tahu lah gimana cara rawatnya, ya kan? Tapi memang kalau ngerawat kacer bahan itu, kalau ngerawat kacer bahan dari nol itu dibutuhkan kesabaran. Kita harus benar-benar sabar banget sambil mencari ilmunya, sambil terus memahami keinginan si kacernya. Justru saya senang nih teman-teman ngerawat kacer ini. Menurut saya ini lebih mudah karena dengan menggunakan jenis ekstra puding jangkrik, kacer ini cocok gitu. Jadi menunjukkan ke arah positif. Nah teman-teman dengar kan, udah rajin ngeriwik kasar tuh di dalam kerodong. Ini kalau pagi-pagi kacer ini berisik banget, ngeplong-ngeplong kencang. Nah jadi ini yang kita harapkan ya teman-teman. Kacer ini sudah berjalan 12 harian bom jangkrik dan belum saya mandikan. Kalau untuk kedepannya ya tentu ini ada mandi, ada jemurnya juga. Ini juga kayaknya nggak bakal lama lagi nih untuk melanjutkan ke perawatan pemandian dan penjemuran. Oke lah teman-teman, kita turunin dulu ya kacernya sambil kita lihat. Nah tolong Bang Dot diturunin kacernya. Turunin nih kacernya biar teman-teman itu nggak nyangka bohong sama saya nih. Kita lihat ini kacer yang kemarin dibom jangkrik ya teman-teman. Ya, ini aja di bawah ya. Ya di bawah sini nih. Ya Bang Dot. Oke, terima kasih Bang Dot. Waduh, ini jangkrik yang belum dimakan semua nih. Tadi pagi saya kasih jangkrik 30 ekor karena ini masih siang ya, sekitar jam 11-an, baru setengah hari. Ini kacer yang kemarin nih, yang di video saya kasih bom jangkrik. Waduh, ini kacernya giras banget nih teman-teman kalau dideketin. Nah teman-teman, kacer ini saya berikan itu bom jangkrik yang tadinya si kacer belum bunyi saat saya beli, dan sekarang udah mulai rajin dan kegacorannya juga makin meningkat nih. Artinya kacer ini saat kita coba berikan bom jangkrik itu cocok ya. Nah seiring dia makin rajin bunyinya, kacer ini makan jangkriknya juga menurun dalam sehari itu. Ini awalnya saya kasih 50 ekor itu habis. Bahkan awal bom jangkrik dia juga masih nyenggol pur, masih makan pur. Nah setelah berjalan bom jangkrik selama beberapa hari, kacer ini makan jangkriknya udah menurun. Saya kasih 30 ekor tuh. Sekarang dalam sehari itu kacernya itu hanya mampu makan sekitar 27 jangkriknya. Itu kemarin. Saya terus kasih 30 lagi. Dan itu sehari ya. Oke Bang Dot, tolong digantungin lagi kacernya Bang Dot, sambil kita praktekin dari sini sambil kita ngebacot ya teman-teman. Saya akan terus berlanjut sampai si kacer ini makan cuman mampu 20 atau maksimal 25 sehari lah. Sambil kita lihat kegacorannya juga.
Lah, kenapa kok harus 20 sampai 25? Ya bisa saja sebenarnya sampai si kacer makan jangkriknya 15 juga sehari, bisa sampai menurun. Tapi saya sarankan di angka itu karena supaya tidak kebablasan teman-teman. Takutnya nanti teman-teman yang ngikutin nanti ada yang birahinya itu ketinggian kan gitu. Nah jadi saya di angka itu supaya tidak kebablasan teman-teman. Nah untuk teman-teman yang ngikuti atau mencoba juga metode bom jangkrik ini, mungkin ada yang bingung ya, kacernya jadi tiba-tiba itu nggak makan pur sama sekali saat bom jangkrik. Oke teman-teman, kacer saya ini juga setelah makan jangkriknya makin berkurang, dia itu nggak makan pur. Ya mungkin kenyang sama jangkriknya, tapi kalau sekiranya bunyinya makin rajin, makin gacor, itu nggak apa-apa, lanjut saja dulu. Nggak perlu takut nantinya kacernya jadi nggak makan pur, itu nggak perlu takut kalau memang kacernya sudah lama pur total. Terkecuali ya teman-teman, kalau memang kacernya baru belajar makan pur atau belum lama pur total dari proses ngepurin kacernya, ya itu jangan. Kalau sudah lama pur total ya nggak apa-apa. Ini saya juga dilanjut dulu nih kalau memang makin rajin dan makin gacor. Nah kalau teman-teman penasaran banget ya kacernya itu masih mau makan pur atau enggaknya, ya teman-teman bisa coba nolkan jangkriknya, nolkan ekstra pudingnya dulu ya. Misalnya nih teman-teman, hari Minggu itu teman-teman sudah nolkan jangkrik ya, nolkan ekstra puding, jadi dia itu dikasih pur doang. Nah mungkin hari Seninnya kalau misalkan dia belum makan jangkrik juga, belum makan jangkrik, belum makan pur juga, ya itu mungkin masih kenyang ya karena kemarin-kemarinnya kan di bom jangkrik. Nah biasanya hari Selasa tuh dia itu sudah nyenggol pur, sudah makan pur lagi. Itu kalau dinolkan. Kalau teman-teman penasaran banget ya coba nolkan saja. Selama ini saya sering mencoba metode bom jangkrik ini, dan ketika makan jangkriknya itu berkurang, dia itu nggak makan pur juga gitu. Tapi saya juga dulu saking penasarannya, pengen tahu banget si kacer ini makan pur apa enggak gitu. Nah saya coba nolkan jangkrik. Misalnya hari Minggu itu saya nolkan jangkrik. Nah selang 1 hari itu dia itu masih nggak makan pur ya, tapi lama kelamaan mungkin dia lapar juga, dan saat lapar itu dia makan pur karena dia itu udah lama pur total. Jadi bukan kacer bahan yang baru belajar makan pur gitu, dia itu pasti makan pur lagi ketika lapar. Kemudian ada yang bertanya juga nih, saat bom jangkrik ini kacernya ada yang geribik-geribik gelisah seperti pengen mandi. Nah itu benar teman-teman, dia itu pengen mandi. Itu nggak apa-apa ya, kalau proses bom jangkrik ini belum lama, itu jangan dulu dimandiin, kita lewatkan saja sedikit dulu. Karena biasanya kalau kacernya geribik-geribik ngepak-ngepak sayap pengen mandi saat bom jangkrik, itu tadinya kacernya 0 birahi sama sekali dan paikternya itu rendah juga teman-teman. Nah ketika kita bom jangkrik, paikter sama birahinya itu kedongkrak, jadi meningkat. Itu sabar ya, jangan dulu dimandikan, biar kita dapat dulu gacornya dan dapat rajin bunyinya. Justru saat metode bom jangkrik ini, kalau si kacer dalam waktu yang dekat udah terpantau geribik pengen mandi, itu biasanya cepat prosesnya teman-teman. Kacernya cepat gacornya, cepat rajin bunyinya. Kemudian bagaimana kalau untuk kacer yang giras saat bom jangkrik? Nah saat bom jangkrik itu tidak geribik pengen mandi ya, tapi dia itu lebih ke gelisah. Misalnya sering ngeruji, sering nendang-nendang ruji, loncat-loncat. Nah kalau seperti itu, proses bom jangkrik itu tetap berjalan ya, tapi kita bisa berikan mandi per 3 hari sekali ya. Cukup dimandikan sore harinya dan cukup dianginkan saja lalu kerodong kembali. Dan usahakan simpan kacernya di tempat yang sejuk. Saat proses bom jangkrik teman-teman bisa simpan kacernya di tempat yang gemuruh atau ada suara gemericik air ya, itu lebih bagus ya teman-teman, supaya memancing kegacorannya juga, supaya lebih cepat gacornya itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.